enak ya? Mbak April di depan. Di depan, kamu? Masuk pangku-pangkuan? Enggak, sini aja. Yakin? Ya wes, Kameramennya. kamu sini aja nggak apa-apa. Kamerawati, Iya. beda lu. Beda. Bismillah. Nggih, monggo. Wah, gimana Mas Udin? Kalau sudah pakai topi gini saya baru ingat kalau kita sudah pernah berjumpa. Iya. Kok masih ingat ya, Bu? Anu koyo peletnya di topi ini. Langsung terlihat beda. Saya ini followers Sejati saya. Udah followers, udah di subscribe dan selalu nonton dan akhirnya aku mampir ke sini ya. Iya. Kebetulan Mantap. ini kan baru datang semua dari Jogja tadi pagi. Oh, berapa lama di Jogja? Berangkat apa ya? Senin ya? Senin malam. Berarti ya 3 hari. 3 harian ya. Oh, mantap. Yuk. Hati-hati. Bismillah. Aku mau diajak muter-muter kemana ini? Kira-kira. Kemana ini Mas Edi? Aku nggak tahu Gresik loh. Sticky. Sticky ini apa Sticky? Ikon wisatanya di Gresik yang lagi viral. Oh, oke. Kalau Jogja kayak apa yang batu tebing kapur Brexit. itu tebing Tebing Brexit. Oh, kayak tebing Ini Brexit. dinamakan ini apa yang kalau di Gresik kalau yang viral desa miliarder ya? Iya, miliarder. Oh ya? Desa miliarder. Waduh. Karena semuanya yang bangun tempat wisata itu dari Bugis sendiri. Oke. Udah hampir setiap hari mungkin ada sih bis pariwisata yang udah masuk sana. Udah ya banyak Dari ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur apalagi udah Berarti udah lumayan dikenal ya? udah lumayan dikenal. Oke. Jadi kita akan berwisata dulu guys. Aku sambil nanya Mas Udin boleh nggak? Dikit-dikit. Mas Udin, kamu di PO Limosin udah berapa lama? Kurang lebih 3 tahun. Oh, 3 hari raya. 3 hari raya. 3 tahun. hari raya? Hari raya. Waduh 3 tahun. Gimana ngikut di PO Limosin kerja di sini? Nyaman, persaudaraannya. Kental banget. Iya. Betah berarti di sini ya? Betah, sangat betah. Mas Zikri gimana? Cile langsung lirik loh. Muda itu. Bos muda. Oh, jauh deh, sana. Bos mudanya keren ya? Iya, Bisa diajak berteman ya? bisa. Cincai? Bisa. Iya, komunikasi lancar. Siap. Nah, mungkin dek gini guys. Ojo tegang gitu ta. Belakang bis beda lagi. Oh gitu ya? Di belakang bis beda lagi. Ini kan cuma cari rapot saja. Oh gitu ya? Wes sadis cari rapot ngomongnya malah api-api iki. Aduh. Oke, jadi ini nanti kira-kira perjalanan dari garasi ke situ berapa? Sticky itu? 15 menitan. 15 menit. Oke, jadi kita bertamasya dulu guys. Masih pedesaan banget ini, Pak. Kenapa? Masih pedesaan. Ya. Pinggir banget. 2, 3, 4. Iya, 5 PO. Apa ya? BO aja? Ada yang baru ini Ramadhani. Habis itu ini Limosin, habis itu 2 Putri, 3 Putra, PO Lisa, masih banyak lagi. Karena di sepertinya Pariwisata semua tapi? pariwisata semua. Hampir ya, nggak tahu ini kebetulan atau memang orangnya punya duit semua di sini tuh nggak tahu. Hampir setiap rumah di setiap kecamatan pasti ada PO. Hampir setiap kecamatan ada Hampir PO? setiap kecamatan ada PO. Wah mantap. Entah itu cuma 1 unit, 2 unit, tapi hampir semuanya. Ya. Nanti pulangnya boleh tak gantiin nyetir sebentar boleh? Cek. Iya. Nah, Jadi tempat wisatanya ini masuk ke daerah desa Sekapuk. Sekapuk. Oh, Sekapuk. Ini wisata nanti wonge piro iki Pak? Si tiketnya soalnya itu ada bus ya. Iya, benar. Ternyata orangnya cuma Saya mau coba. Iya, nyoba bes Pak. nggak biasanya mas aja nggak. Bes ini ya. Tahu.
Jadi kita diajak rekreasi sama Mas Udin. Mas Udin. Ngenalin wisata yang ada di Gresik. Nah, pengenalan wisata yang ada di Gresik ya. Rombongan ngopi. Rombongan ngopi. Gak penumpangnya aku. Ngevlog, Mbak. Vlog aja. Parkirnya. Ada nggak? Ada loh. Mana? Biro, loh. Anu, bukan loh. Berarti ini kali kedua ya Mas ya kita ketemu ya? Iya. Waktu itu di mana sih? Pantai Gemah nggak? Pantai Gemah juga. Iya, Pantai Gemah iya. Terus satu lagi Di Pandaan itu apa itu? oh di gunungan ya, Ya, kami ikut juga ya. I see. Waduh bos, makasih loh bos. Jadi ngerepotin bos, uangku nggak berlaku di sini. Nggak berlaku kan? Katanya Mas Udin, itu bujang, uang banyak bujang, nggak ada keperluan. Kebutuhan nggak ada. Iya kebutuhan nggak ada. Karena saat ini uang banyak, kebutuhan nggak ada. Kalau yang kemarin-kemarin Kebutuhan banyak. Kebutuhan banyak uang nggak ada. Aduh. Oh lagi ada yang berwisata juga ya? Ini tebing breksinya Gresik. Waduh, keren guys. Wah banyak juga yang berwisata. Kira-kira ada berapa bis? Gurih itu nggak apa-apa. Gurih. Oh iya. Jadi sekalian kita ngebahas tentang PO Limosin, kita diajak jalan-jalan supaya tahu kalau di Gresik ini Ada wisatanya juga. ada wisata juga guys. Nah kita turun dulu. Bismillah kita jalan-jalan. Ayo Mas Udin. Yeay. Akhirnya kita berwisata ke Gresik. Ini bener-bener aku seperti tour private tour ya. Jadi cuman bertiga aja. Jadi tugasnya sekarang aku ini jadi tour leadernya. Oh gitu ya. Tour guide-nya lah. Tour guide-nya. Mengenalkan ini gimana? Tunggu, sabar-sabar. Guys, I'm so sorry. Percakapan ini harus April silent karena background lagu di Sticky lumayan kenceng banget dan ntar malah kena copyright. Jadi di sini April sempat berbincang dikit dengan warga di tempat wisata ini. Nah, salah satunya Pak Aris. Beliau menjelaskan bahwa di wisata Sticky ini sudah sangat berkembang dan ramai dengan para wisatawan dari area Jawa Timur itu sendiri dan dari Jawa Tengah. Alhamdulillah menjelang Nataru semua area lumayan rame dan April juga kasih tahu Pak Aris kalau ini kali pertama April mampir ke sini dan berkesan sekali. So, yuk mari kita lanjut lagi muter-muternya. Oh, terowongan bahagia. Siapa aja yang lewat sini Terowongan pasti bahagia. Ayo bahagia. Hati-hati. Hati-hati. Kepala. Wah, seru nih guys. Oh, ternyata gede banget. Ini luas banget. Luas. Untuk keluasannya lubang sih berapa hektar? Jadi dia nyampe sini. Wow. Banyak loh. Tujuannya orang yang semuanya untuk bersantai sih, karena tempatnya paling cocok seharusnya paling cocok jam-jamnya jam antara jam 3 ya, jam 3 sampai jam 5. Jadi kayak mau nunggu sunset betul. kayak gitu ya sambil ngopi-ngopi. Pas suasana yang tepat. Misi. Ini Pujasera. Nah, ini ada Pujaseranya guys. Dari Suramadu. Jadi buat kalian semua kalau mau wisata ke sini tuh udah lengkap, bisa ngopi, bisa nongkrong, bisa makan. Pujaseranya juga banyak. Ini sekali menyelam dapat 2 info. Nah, bebas juga kata ibunya. Duduk. Nah, dan ini. Permisi ya, Bu. Satu part nggak cukup kalau ini. Enggak. Nggak cukup. Enggak, tapi sebenarnya vlogku ini juga aku pengen
selingan ya kan, ini bukan hanya untuk bis aja, jadi lebih ke pariwisata. Jadi biar orang-orang yang nggak tahu ya kayak aku contohnya, aku aja baru pertama kali, hati-hati baru pertama kali aja, jadi kan tahu oh ternyata di sini ada ini, juga bisa untuk nanti atas. Dan mungkin aku komunikasi sama orang marketing, di Gresik ada ini loh, kenapa kita nggak coba ke sana gitu kan? Mau ziarah sambil apa? Ditambahin satu wisata bisa. Nah, Kita kesini. Tuh JBK Setigi. Ini Mbak April yang buat outbound-outboundnya. Mana? Itu yang buat outbound? Ya. Oh. Yang Ini anak juga TK-TK pelayanan. itu. Outbound juga sih. Kamu juga ini bikin relasinya ada sih. Ada ya? Relasinya. Kalau dari aku sendirinya nggak ada. Berarti bisa bikin ya tuh ya, Malang Gresik gitu ya? Bisa. Nanti kita mungkin ada 1 sampai 3 wisata. Satunya sini, outboundnya sini. Nanti kita refresh namanya di pantai. Pantai Delok kan? Oh iya. Tadi aku sempet ini. Guys, kasih tahu nih. Ayo. Tahu nggak sejarah? Karena gue bukan orang Gresik, harus dia yang jelasin. Sejarah dari Ki Bengawan Setigi, Abdul Halim. Ini kepala desa yang bikin kepala desa. Jadi asal mulanya beliau. Dari tahun? Ayo, pelajaran. Iya, kalau pembuatannya ini 2017 kalau 2017. mulai, berdiri. Gimana? Karena viralnya baru-barusan ini aja, mungkin 2020-2021 viralnya. Baru viral ya. Viralnya itu. Nah sekarang kita viralkan lagi. Viralkan lagi. Bayangin, semoga apapun bangunan bisa diluluh lantakkan zaman. Betul, akan tetapi meskipun secuil keluluhan budi pekerti akan membawakan berkah kemanfaatan tuh. Kletukan Ki, celetukan Ki Begawan. Oke, let's go, kita lihat lagi ke sana. Ini memang apa cuacanya ekstrim ini. Iya. Sampai kamerawati langsung gini, suruh gini kan. Kita merasa udah jadi apa ya? Pantai. Tanning. Kita tanning. Dan kemarin saya sudah dikomplain sama endorsan kecantikan saya, katanya suruh pakai topi biar nggak luntur, tapi ya mau gimana lagi ya. Jiwanya udah jiwa adventure gini susah. Aku tuh orangnya kan borak terus ya mas. Biasa bilang. Nah, tapi nggak apa-apa, yang penting glowing. Glowing nggak nih? Setelah syuting nanti kita Langsung sarapan. Nih, oh ada air terjun ini. I see. Ada air terjun mininya. Ini siapa? Itu siapa? Semar. Bener nggak Semar? Tuh, Amin, nyatin. Jadi kalau wisata bawa anak-anak seru juga di sini ya. Jadi memang outboundnya untuk keluarga. Untuk keluarga. Adik-adiknya paham betul ya, kita mau nge-vlog langsung minggir. Tuh guys. ini buatan semua. Oh, ini buatan semua ya. Ini apa kalau kayak gini nih, kamu dari situ pre-weddingnya cocok nggak? Kan Oh, contohnya masih contoh orang lain kalau mau masih pre-wedding di dummy. sini. Iya. Anggap aja ini dummy. Kalau gini cocok nggak Mi? Oh cocok ya. Cocok. Ini Kalau dummy. dibuat thumbnail nanti ini apa? Langsung langsung di ngarepnya besu aja kok gitu. Wah ini sejuk banget. Oke, guys, aku mau cari dulu tempat ngopi di sini. Nggak apa-apa toh, sambil kita ngobrol-ngobrol. Habis itu kita akan bahas-bahas lagi untuk seputaran PO Limousine. Sarangnya, tahu sarangnya nggak asik. Jadi guys, di sini itu ada kafe tersembunyi. Tuh, aduh mbaknya udah manis menyambut kita. Oh, semuanya sembunyi ya mbak? Tapi rezekinya nggak sembunyi. Alhamdulillah. Mbak siapa namanya? Mbak Gita. Mbak Gita, cantik sekali. Makasih, sama dengan yang ngomong. Ay, makasih. Udah keleng-keleng ini. Mbak Gita udah berapa lama ini buka warung kafe ini? Cil, warung kafe di tebing ini. Masih baru. Baru berapa? Belum 1 bulan. Oh, belum 1 bulan. Waduh, insya Allah rezekinya lancar di sini ya. Amin. Tapi sebelumnya udah buka, ada tempat lain atau? Belum. Oh, belum. Berarti ini awal. Awal. Waduh, Tapi mantap. alhamdulillah. Alhamdulillah langsung lancar ya Mbak ya. Insya Allah berkah. Ayo kita pesen dulu. Aku mau yang dingin. Enggak wes, aku yang gampang aja. Opo es jeruk yo? Es jeruk mau? Heeh.
Es jeruk aja wes aku. Ini kan jeruk manis. Sambil nyantai ini. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Ini tadi guys, sebenarnya pertemuan ini tidak disengaja ya Pak ya? Dengan Bapak siapa? Umar Effendi. Pak Umar Effendi. Ya. Pak Umar Effendi sendiri tadi saya sempat ini Pak kepo. Saya itu Ya. orangnya kepoan Pak. Ya. Jadi pas mampir, makasih ya Mbak Gita. Jadi saya itu pengen tahu kok tadi tak dengarkan ini ada tambang, ini terus Bapak yang mengelola manajer di sini. Ya. Nah, mumpung nih Pak, ini Ya. di vlog Aprilia Dilestari. Kebetulan saya Aprilia dari PO Akas Green, Oh, Probolinggo. ya. Ya, ya. Tapi tadi dari Malang. Ya. Gitu. Pak, saya mau nanya ini. Kan tadi saya sempat dengar nih. Berarti Bapak mengelola ini semua? Iya. Kurang lebihnya seperti Betul, itu. ya. Seperti apa sih sebenarnya Sticky ini? Ya. Awal mulanya. Ya, terima kasih Mbak ya. Terima kasih Ini Pak. kurang lebihnya gini ya. Bahkan mungkin lebihnya, tidak kurangnya. Nggih. Karena wisata Sticky terlalu banyak kelebihan. Nah, kan Mantap. gitu. Bicara soal filosofi, bicara sejarah pasca tambang. Keberadaan Sticky ini adalah pasca tambang. Nggih. Selama puluhan tahun, bahkan tambang yang ada di Desa Sekapu ini saya dengar dari mbah-mbah kami adalah sebelum penjajahan Jepang. Keberadaan tambang ini Nggih. yang dulu dikelola oleh masyarakat secara manual dan secara ilegal. Ya. Terus pada saat pasca tambang di wilayah 5 hektar ini, itu di pasca tambang dimanfaatkan oleh warga sebagai tempat sampah selama puluhan tahun. Pusat sampah ada di danau, tadi air terjun, Iya, dan saya di kolam sempat lihat. renang. Oh, Itu di kolam renangnya ya Pak ya? Iya, di sana. Oh, yang di sebelah sana, Nah, di dekat sana, outbound. Ya, Nggih. di sana kolam renang itu ada dilengkapi dengan kolam renang hijaber. Oh. Kolam renang hijaber itu maksudnya apa? Kolam renang untuk mbak-mbak atau ibu-ibu berhijab, Iya. khusus masuk ke dalam goa. Di dalam goa, steril. Steril. Jadi aman terkait keprivasiannya itu. Iya. Karena wisata Sticky berdiri tidak hanya sekedar materi, syiar juga kami lakukan di sini. Betul. Syiar karena kita itu adalah daerah santri. Makanya yang dibangun oleh Pak Kades sebagai inisiator itu terkait filosofi yang ada di wilayah Gresik, termasuk Nogogiri Pancoran dan pitutur-pitutur Semar di Nggih. sini. Gak anggar comot kita bikin wisata, tidak. Kita bertahan di konsep awal. Sebelum kita bahas, kita bangun, konsep kita bahas dulu. Setelah itu plan kita bahas dengan stakeholder yang ada di desa. Wow. Setelah itu action di tahun 2017 dilakukan oleh pembersihan. 2017 akhir mulai action sampai 2018 mulai action pembersihan sampah-sampah yang ada. Selama 1 tahun itu Selama full ya 1 Pak ya? tahun. Nggih, nggih. 2019 kita lakukan pembangunan. Pembangunan bicara kelebihan itu tadi, pembangunan ini tidak melibatkan oleh pemerintah daerah atau investor luar. Pembangunan itu murni dari masyarakat. Dari masyarakat kampung Dari ini sendiri, masyarakat desa Sekapu ini. itu sendiri. Melalui apa? Karena memang pembangunan wisata perlu biaya besar. Iya. Nggih. Karena rep yang ada di danau itu dulu yang kami bangun pertama kali itu ada repnya hampir 1,7 miliar di danau Wow. itu 1,7 miliar. Terus uangnya dari mana? Kan desa tidak ada sama sekali pada saat itu. Iya. PAdes kami bisa dikatakan awal sebelum Pak Kades menjabat adalah bisa dikatakan nol. Setor ke desa itu nol. Karena memang pengembangannya hanya dilakukan oleh BUMDes semata karena memang pendapatan tidak begitu signifikan. Iya. Dan alhamdulillah pembangunan itu melibatkan oleh masyarakat melalui obligasi saham. Warga masyarakat, inovasi Pak Kades adalah mengajak warganya untuk menabung. Iya. Warga diajak untuk menabung. Sistem tabung, ya, nggih. per saham itu 2.500.000 pada saat itu. Yang dicicil selama 1 tahun. Bukan semata-mata harus warga Langsung itu 2,5 gitu? Iya, Iya, langsung berat ya, Pak, 2,5 ya? tidak. Nggih, nggih. Setiap bulan dikondisikan oleh RT. Makanya pembangunan wisata Sticky, stakeholder yang ada di desa itu semua terlibat. Makanya wisata Sticky itu yang bicara lebih adalah kelebihan adalah dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, alhamdulillah keberadaan wisata Sticky kontribusi sangat besar terkait pendapatan PAdes di desa. Sampai di tahun sekarang ini 2021 Iya, ini 2021, nggih. dan alhamdulillah PAdes dari BUMDes, pendapatan BUMDes sudah setor ke desa dari unit wisata, tambang dan HIPAM itu sudah dan lainnya itu sudah hampir di angka 4 miliar, 3,9 miliar di tahun 2021 ini. Wah, sudah ini banget ya Pak ya. Dan perlu diketahui lagi, di tahun 2020 bulan 10 wisata Sticky sudah mendapatkan penghargaan Seven Media Asia, wisata buatan terbaik. Yang di Indonesia hanya ada 2 wisata yang pernah mendapat penghargaan itu, wisata buatan adalah Borobudur dan Sama Sticky di Sticky tahun ini. 2020. Penghargaan kami ambil di Bali, karena
apa itu namanya, memang yang mengadakan di Bali Di pada Bali, saat itu. iya. Dan perlu diketahui juga besok di tahun 2022 atas pengembangan dari Setigi dan unit yang lainnya di BUMDes, wisata kedua yang akan kami launching di tahun 2022 bulan 2 tanggal 2. Agrowisata yang konsepnya adalah perkebunan, perikanan dan pertanian dan glamping dan kotik-kotik yang ada. Wow, Di jadi 600 sudah meter memang ini. Ya. perencanaannya sampai ke sana ya Pak ya Iya, sudah ya. memang. Dan ini udah berjalan ya perencanaan ini. Sudah 2022 kami launching. Oh, sudah langsung launching Ya. 2022. Ya, Waduh, karena Pak mantap. Kades sebelum bicara terkait pembangunan, launching sudah dibicarakan dulu karena biar kita itu ada semangat untuk membangun ini supaya perencanaan ini bukan hanya tinggal rencana ya Pak ya. Iya, betul. Jadi besok tahun 2022 tinggal berapa bulan ini? 2 bulan kan ya? Iya. 2022 bulan 2 di launching. Waduh mantap. Berarti saya harus kesini ya Pak ya? Iya harus. Diundang nggak? Kalau nggak diundang saya ucuk-ucuk aja kesini. Iya, Pakai itu- PO limosin. Insya Allah ya tokoh-tokoh besar ya yang hadir. Waduh siap. Nanti Termasuk saya tak kemarin- cari info-info biar saya Ya. bisa kesini deh. Itu KPI itu namanya kebun agrowisata kebun Pak Inggi. Pak Inggi istilahnya enggih kebun enggih kan gitu. Kebun Inggih. Iya. Jadi termasuk Pak Pur ini termasuk penyumbang kontribusi terbesar juga di Loh, Ades karena monggo Pak Pur terkait tambang. di sebelah sini. Jadi biar bisa sedikit ngobrol lah infonya. Gitu ya Pak ya. Iya. Loh, dikit aja lah. Saya kan cuman biar ini ada informasi gitu loh. Dengan Pak Pur ini. Iya, Pak Pur di bagian tambang bagaimana? Seperti apa ini kontribusinya? ya hampir sama lah dengan unit-unit yang lain. Cuman kita berbicara jauh sebelum adanya Bapak Kepala Desa Abdul Halim, tambang itu milik personil. Jadi belum ada subsidi ke desa sama sekali. Kemudian setelah Pak Abdul Halim menjadi Kepala Desa di Sekapuk, sehingga ada perubahan sistem, mengajak perusahaan terdekat yaitu Polowijo sebagai partner kerja yang diminta untuk membuatkan beberapa lokasi, sehingga lokasi garapan itu diperuntukkan oleh masyarakat dan dimintai distribusi sesuai kesepakatan yang ada. Dan alhamdulillah saat ini tambang pekerjanya itu kisaran ada 800 orang di atas. Jadi iya 800 orang. Mengenai nilai nominal mungkin sama dengan jauh sedikit lah, ada perbedaan sedikit dengan wisata. Karena wisata itu lebih tinggi penghasilan daripada tambang. Yang jelas saat ini. Karena wisata mengeluarkan biaya operasional, dari sisi kami tidak ada biaya operasional. Artinya tidak pakai bensin lah, nggak pakai solar. Iya. Tinggal kita bikin kesepakatan itu jadi, kemudian kita peruntukkan untuk masyarakat yang peduli, masyarakat yang memiliki keahlian di bidang diperbolehkan untuk menggali, untuk membuat batu UT. Gitu. Siap. Jadi ada opportunity ya untuk Iya, orang-orang benar. yang memang mempunyai keahlian di Iya. bidang itu. Jadi alhamdulillah di saat pandemi Sekapuk, khususnya masyarakat Sekapuk tidak pernah kekurangan. Jadi tetap aktivitas untuk mengumpulkan pundi-pundi. Gitu. Wah, alhamdulillah. Jadi gini Mbak, alhamdulillah di masa pandemi Sekapuk tidak terdampak sekali terkait perekonomian. Di Sekapuk pandemi tetap melakukan inovasi pembangunan termasuk di agro KP ini. Iya. Dan kebetulan Mbak orang Malang, Iya. perlu diketahui 20% penambang yang ada di Sekapuk dan di Gosari itu adalah orang Malang. Waduh, berarti ada rezeki orang Malang di sini ya, Pak ya? Khususnya Malang Selatan. Oh iya. Dan iya, banyak iya. yang jadi jeragan atau bos di daerah sini banyak. Waduh, Karena memang mantap. terlalu lama di sini. Ini kan suara dari tambang ini. Oh ini ya, Iya. jadi Ini dibaliknya alatnya. ini ya, Pak Iya. ya? Nanti Di baliknya sampean naik sana Kalau itu semisal ke Persia itu lihat sebelah utara. Itu bagus. Siap. Nanti Iya, nanti kita Bang. mampir Lihat ke situ. sana bisa melihat langsung. Siap. Jadi mereka kerja seperti apa yang dibuat, apa yang dibikin, produknya seperti apa itu nanti jelas. Waduh, siap. Jadi nanti di situ, saya tak ngintip ke sana, Pak. Nggak ada istilah ini barang sampah, enggak, semua dimanfaatkan. Jadi Jadi nggak ada yang mubazir nggak ada yang intinya. mubazir, ya. Iya. Ada pemanfaatnya. Siap Pak Pur. Ini info yang sangat
bermanfaat buat kita semua guys. Jadi selain pariwisata, kalian juga tahu silsilah atau histori dari Stiki ini, gitu nggih Pak nggih, Iya. kurang lebihnya. Mungkin ada pesan-pesan Pak sebelum penutupan. Iya. Mungkin nggak bisa terlalu lama. Iya. Gimana? Jadi Pesan-pesan gini. untuk Kebetulan warga. yang berkumpul di sini hanya manajer dari wisata, Nggih. kemudian manajer dari tambang. Kalau mungkin berkumpul semua bersama 6. direkturnya lebih. Wah, bisa Iya. 5 jam ini vlog Iya, saya. lebih lagi. Iya. Tapi ini rezeki ini. Alhamdulillah rezeki saya juga ini, Pak. Nanti masuk di vlog Aprilia De Lestari, Pak. Diingat-ingat nggih, Pak nggih? Iya. Ditonton. Insya Allah dalam minggu ini tayang. Begitu. Ada pesan-pesan, Pak, untuk supaya pariwisata ini bangkit lagi, Stiki Iya. juga bisa lebih maju, dari pertambangan juga seperti apa? Monggo, Iya. mungkin Pak. Ya, terima Ya. kasih terkait pesan dan motivasi adalah tidak ada kata yang terlambat, tidak ada bicara potensi, semua potensi, termasuk di wisata Stiki, potensi muncul dari sumber masalah. Pasca tambang dijadikan sebagai wisata. Jadi jangan sampai minder, bicara potensi semua aspek dari sudut manapun, kalau kita pandai dan jeli, itu adalah sumber dari potensi yang harus kita kembangkan. Terima kasih, sehat selalu, semangat. Amin, terima kasih Fighting. Pak. Fighting ya. Jadi terus berusaha, semangat, jangan pantang menyerah. Betul Pak? Bob? Siap. Siap. Monggo Pak, terima kasih. Dilanjut, saya mohon maaf ya, jadi mengganggu. Oke guys, lanjut lagi sama Pak Mosin. Sarangi. Alhamdulillah guys, akhirnya kita udah minum. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Bapak manajer di Stiki ini, terus manajer tambang juga sama Pak Pur. Sekarang lanjut lagi urusan bis. Nah, transportasi lagi. Mas Zikri, Iya. tadi kan aku sudah bahas ya, kita udah sedikit pembicaraan lah. Kenapa dari juragan sapi berpindah alih atau nggak berpindah sih ya? Masih tetap ya, ternak masih tetap. Tapi mempunyai usaha transportasi bis, PO Limosin yang ada di Gresik guys. Gimana nih? Kan tadi katanya Umi nih yang ngurus Umi. awal mula. Kenapa sih kok sampai mau terjun ke transportasi bis? Jadi ceritanya begini, pada Rodok tahun banter dikit, ya. pada tahun 2008 ya, 2008 kebetulan tetangga rumah itu memang berprofesi sebagai driver. Setelah itu dia keluar dari perusahaannya yang lama. Sebelumnya, sebelumnya keluar minta, karena yang istilahnya non saya bukannya maksud sombong atau apa ya, yang bisa dipandang di desa sendiri. Pada saat itu? Waktu itu Abah, ayah saya sendiri waktu itu. Akhirnya mintalah dia ke situ. Dia profesinya sebagai driver. Kalau mau dibidangkan ke sapi dia nggak bisa. Akhirnya mintalah profesi sebagai driver. Akhirnya minta belikan unit. Nah, pertama waktu itu belikan unit. Oke. Jadi jauh tolong dibelikan unit. Iya, minta pekerjaan. Iya, minta iya, pekerjaan. Ayolah, istilah bahasa Jawanya gini. Ayolah kerjasama beli bis, nanti aku yang jalanin, aku drivernya, nanti hasilnya gini. Iya, kita sharing lah, ada. Sharing, ya. Oke lah, menemui kesepakatan, akhirnya belilah tuh waktu itu AKDP. Oh, malah AKDP awal-awal ya? Awalnya itu AKDP yang medium. Oh, berarti bis medium. Oke. Yang tadi yang jurusan Lamongan Surabaya. Terminal Losawilangun. Berarti itu awal mulanya ya? Awal mulanya seperti itu. Oke. Jadi setelah berkembangnya orang pada tanya, mau sewa pariwisata nih. Nah, posisi kita nggak punya pariwisata. Timbullah musyawarah lagi. Musyawarah waktu itu kesepakatan kita beli medium tapi pariwisata. Oh, yang oke. AC waktu Berarti itu. masih main di medium lah ya. Masih medium, masih kelas paling bawah lah istilahnya. Karena saat itu sendiri Gresik keterbatasan PU bus. Jadi waktu itu di tahun 2009-an PU bus di Gresik hanya ada PO Lovina, PO Muda, sama PO Rollis. Nah, itu yang legenda di Gresik yaitu. Pada tahun 2009 tadi? 2009. Oke. Itu yang lagi yang happeningnya lah ya, boomingnya. Naik, akhirnya oke lah muncul kita, tapi bermain di medium bus. Oke. Setelah itu berkembangnya 1 tahun berjalan, peminat big bus lebih besar daripada medium. Oke. Nah, karena mungkin kalau nyewa dengan kapasitas banyak itu kan lebih menguntungkan. Betul.
selama itu sebelumnya kita belum punya big bus. Ya sama kalau orang-orang yang bermain di medium bus sekarang, kalau dia butuh big bus, akhirnya dia melemparkan ke orang lain yang punya big bus. Nah, akhirnya daripada istilahnya apa ya, peluang nih, kenapa kok nggak dimanfaatin? Bener. Nah, peluang untuk big bus. Karena memang persaingan waktu itu masih tipis tipis lah. lah. Nggak seberat saat ini kalau kita lagi bangun awal-awal ya. Iya, bener. Makanya itu. Oke lah, beli 2010 waktu itu main big bus 2010. Pas di 2010 main big bus, ya semenjak itu peminat big bus kok bagus, pemasukannya juga bagus. Dipandang-pandang, wah ini akhirnya perlu penambahan unit. Akhirnya semenjak 2010 itu sampai 2013 kurang lebih ada 9 unit. Wow, jadi udah kelihatan ya di situ ada opportunity-nya untuk terjun bener-bener di dunia transportasi. Di transportasi. Mantap. Itu. Di 2013 masih bagus banget. Setelah itu akhirnya oke lah, selama 2010 sampai 2013 kita belinya second sih Mbak ya. Seperti tadi yang saya bilang, Mercy dan kawan-kawannya itu. Ya itu kita beli seperti itu, akhirnya mencoba lah kalau kita mau bangun sendiri itu seperti apa, gimana pemasukan income-nya sama outputnya balance enggak gitu. Akhirnya mencobalah di 2014 beli Profit, kita masukkan ke karoseri Adi Putro, unitnya yang tadi yang Queen, itu yang legenda, kalau dari sini legenda itu. Akhirnya dirasa-rasa kok lebih menguntungkan yang beli bekas kan gitu. Iya benar. Karena memang kalau mau cari untung ya cepet ya, anggaplah cepet ya. Itu memang nggak perlu baru. Nggak perlu baru. Yang penting bis itu sehat. Terus penampakannya juga bagus. Servis terutama. Karena kalau pariwisata itu pelayanan nomor satu. Iya kan? Servisnya mantap, drivernya juga mantap. Insya Allah lancar. Lancar. Udah, itu kunci usaha kita untuk di dunia transportasi. Wah, dapat ilmu lagi nih dari Mas Zikri. Muda-muda gini, top loh ilmunya. Karena apa? Panutan saya Mbak April. Iya, gitu. Aku jadi panutan. Ilmunya Mbak April saya ambil. Dikelola lagi. Apa? Itu namanya ada kesempatan untuk memanfaatkan sesuatu yang baik menjadi lebih baik lagi. Mas Udin nih senyum-senyum aja. Mas Udin ini kayaknya kesayangan guys dari PO Limosin. Iya. Driver mudanya. Emang yang lainnya tua-tua? Iya, di atas mereka. Oh, di atas. Berarti kamu yang paling bawah ya? Yang paling muda. Bener-bener. Pupuk bawang. Oke. Terus kira-kira kenapa sih kok Umi yang tadi kamu bilang Umi yang bener-bener kasarannya membawahi semua ya? Abah tetap di peternakan. Apa Abah nggak ada passion atau memang wes aku di sini ya wes awakmu sing ngurus ngono? Memang dulunya Umi kan ibu rumah tangga aja sih Mbak ya. Karena mungkin ya saya kurang mendetail lah masalah itu. Mungkin ya yang saya lihat itu mungkin si Abah memberikan kesempatan untuk berkembang Umi supaya nggak diem juga. Benar-benar ada kesibukan lah ya. Betul ya. Kalau semuanya si Abah kan ya namanya orang tua, ada kalanya orang capek lah karena nanti kasihan lah gitu. Akhirnya Umi berjalan itu sampai 2017-an itu baru kebetulan saya udah lepas pendidikan. Langsung kamu yang ngurus sama kakak. Betul. Berarti Mas Wahyu tadi yang di manajemen, kamu yang di operasional. Di operasionalnya. Oke, wah mantap nih guys. Jadi kurang lebih histori dari PO Limosin seperti itu. Jadi buat info-info udah jelas nih, karena tadi aku kan sempat nge-google ya. PO Limosin ini historinya seperti apa? Nggak dapet ya nak ya? Nggak dapet. Jadi ini yang pertama nih berarti. Yang juragan sapinya belum. Juragan sapinya gimana? Ya kita lanjut ke juragan sapi guys. Biar orang-orang yang lihat tadi nggak kepo apa tuh kok bisnya juragan sapi. Nah, boleh dilanjut monggo. Oke, bis juragan sapi asal usulnya karena saya melihat ke pekerjaan orang tua sebelumnya sehingga yang bisa menimbulkan dunia transportasi bus ini yaitu di bidang peternakan sapi. Jadi modalnya dari peternakan sapi. Jadi makanya kan kenapa kok ada nama Limosin juga? Karena nama Limosin adalah namanya sapi. Berarti sapi Limosin.
Oh, Ada sapi tuh, limosin itu sapi sing limosin gede yang itu ya? panjang itu tuh. Oh, yang panjang. Besar panjang itu kan namanya sapi Oh, limosin. bicara tentang besar panjang ini panjang aku itu, langsung aduh. puyeng. Langsung pusing. Mas Udin Bawahnya langsung senyum-senyum. gini mana gitu. Oh, langsung gerah gitu, besar panjang. Besar panjang. Ya Allah, aku diajarin nakal loh. Enggak sih, ini kan nggak bahas kenakalan ya. Bahas kenakalan. Terlalu jauh melampaui batasnya. Aduh, malu, udah umur kan. Terus jadi Gitu. limosin sendiri itu kenapa PO limosin, karena tadi inspirasinya adalah dari peternakan. Karena ada sapinya Bapak Sapi. yang sapi limosin Betul tadi. sekali. Oke, mantep. Sapi limosin. Nah, Oke. jadi kan orang mengingatnya limosin, oh pasti sapi nih. Oh, iya. Gampang diingat orang juga akhirnya. Bener, Pak. bener. Limosin. Oh, limosin pasti sapi gitu kan. Akhirnya itu timbullah. Tapi idenya sendiri itu dari siapa kok dinamain limosin? Itu ide dari ayah sendiri. Dari Abah? Abah. Iya. Dari Abah. Semuanya penamaan Abah semua. Wah, mantep. Guys, jadi kira-kira apa lagi nih? Ada info-info lagi atau sudah cukup? Nanti kita balik sambil ngobrol-ngobrol? Ngobrol aja mungkin sambil balik, sambil ngobrol. Nanti biar Mbak April yang... Aku Oke. yang nyetir. Oke, mantap. Tapi karena ini bukan medanku. Ditokno Iya, dhisik ambek Mas dikeluarkan. Udin. Nanti kita dikeluarkan cari. dulu Iya. sama Mas Udin, nanti dibawa Aduh, sama jangan Mas Udin yang ngeluarin. Ini dari panjang besar dikeluarin Dikeluarin dulu. Mas Udin. Nanti yang masukin saya. Oke guys, itu tadi info untuk PO Limosin dari Aprilia Lestari. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe, di like, and di share. share, terus komennya yang baik-baik. Guys, nggak apa-apa, sama jalan. Jadi ada kolam renangnya juga. Itu yang khusus untuk hijab bukan sih? Bukan. Tadi, oh bukan ya, ini yang umum ya? Masuk enggak ya? Oh, masuk kayak di gua gitu kan? Gua itu. Oh. Oke. Si, cekno di sini iki. Ambil sasisnya sasis sultan. Ojo ngono. Sasisnya sasis sultan. Yes ya, bismillahirrahmanirrahim. Lo kan cek tinggi. Iya. Lagi. Angkat lagi. Kita penyesuaian dulu, guys. Oke. Ojo kaku loh, Mas. Enggak, tenang. Iya. Ndi iki? Oke. Ya. Oke. Tolong semuanya siap sedia, kanan kiri dilihat. Guys, ini jadi pertama kali aku cobain bis limosinnya Mas Zikri. Alon-alon asal kelakon. Betul, Mas? Betul. Terus menurut Mas Udin ini apa ini aku? Belum berasa apa-apa? Hah? Yakin asos. Bintang 5 ya. Bintang 5. Kasih bintang 5. Aduh, bintang 5, alhamdulillah. Di sini boleh jalan berapa ini? Kak Iso. Enggak. Saat ini ya, oke ya berarti ya. Jadi aku muter-muter di Gresik bersama PO Limosin. Jadi ini penyesuaian dulu medannya karena bukan medan saya seperti biasa. Disclaimer. Tapi ini jalannya enak sih. Medannya aman insya Allah. Kenapa? Enggak, dia mau merekam. Oh iya, monggo. Ah, itu nanti belok kiri ya. Nanti kita belok kiri, oke. Ayo Pak, minggir Pak. Iki wedok iki nyetir. Oke. Lurus dulu Heeh. lurus dulu Mbak lurus dulu. Oke. Ya, terlalu mepet. Ya, terus pol kiri. Pol kiri. Tarik, Bos. Lancar jaya. Alhamdulillah, bismillah ya. Loh, belen iki. Ya, bisa. Ya, tengah. Tengah. Cocok untuk Sopir cadangan. Buat dobelan cocok. Dobelannya cocok ya. Oke. Oh, oke
aja. Sopirnya. Pokoknya oke gitu aja. Mas, makasih banyak ya Mas Fikri, Mas Udin sudah bolehin aku muter-muter di Gresik, sudah ditemenin, sudah diajak makan gratis. Saya juga berterima kasih banyak sudah disampaikan sama Mbak April ya. Jauh dari Malang ke sini ya. Enggak lah, kalau demi kamu aja, Aduh, ini kan kalau demi kamu enggak lah. Masuk ini aja jauh. Berapa ya? Enggak sih, kalau dari yang kota tadi aku 45. Ini kamu Mas? Masih? punya masjid Polowijo. Tadi juga kita untung ya bisa Ya, di dari wisata. pertambangan juga bisa. Aja tegang loh ya. Saya sampai tegang aku malah merah tegang. Slow aja. Slow. Nanti kanan kirinya aku dikasih tahu nih. Akhirnya aku mengenal keluarganya Mas Fikri sebagai permulaan. Permulaan. Ini yang pertama dan akan Ngaruh. Tapi ini ada toh. Maksudnya ada cemburu loh ya. Enggak, maksudnya cemburu. Mas Fikri kan sudah ada yang punya. Tapi memang ini area tambang ya Mas ya? area tambang. Mulai dari galian C sampai ya kapur tadi. Galian C ini dimaksud apa sih? Apa ya namanya? Kalau sini apa namanya? Masjid apa jenengnya? Apa? Urukan gitu, lemah uruk gitu. Oke. Lemah uruk. Jadi kalian kalau bisa tahu nih disclaimer lagi, nggak jalannya makanya pelan-pelan ini karena banyak rame. Wajar.
depannya mobil. Iso? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar tapi Abi. Alhamdulillah. Sini Mana aja, nih? nggak apa, sini aja. nggak apa. Sini aja. Ada mobil soalnya. Oh, oke. So guys, kita berhenti sampai di sini. Oke. Mas Zikri, Mas Udin. Terima kasih. Jangan kapok ya. Enggak. Aku silaturahmi ke sini. Siap. Semoga nanti vlog ini juga bermanfaat. Amin, amin. Terus amin. semoga juga vlog ini bisa menambah
pengetahuan orang-orang tentang PO Limosin. Siap. Supaya rezekinya makin lancar. Amin. Insya Allah berkah semua. Amin, amin, Nggih, amin. sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Thank Dan juga you. terima kasih banyak ke Mbak April ya, sekali lagi sudah mau silaturahmi ke sini ya. Apa adanya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ini bukan apa adanya, ini ada apa-apanya, semuanya keren. Barangkali dari suguhannya kurang atau tempatnya yang kurang layak, saya mohon maaf banget. Enggak, Mbak April. ini more than enough, even more and more. Terima kasih banyak. Makasih banyak. Ya, salam buat Siap. keluarga. Siap. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Seperti biasa jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen yang baik-baik supaya vlog-vlog Apri ini semakin berkembang. Dan jangan lupa Happy New Year ya. Happy New Year. Happy New Year. Dah. Bye. Sarayu. Sarayu. Oke.